Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, kali ini di pertemuan yang selanjutnya ini ya kita akan membahas terkait dengan bentuk badan usaha dan juga bagaimana perkembangan dari badan usaha. Nah, apa saja bentuk badan usaha itu? Jadi, badan usaha itu terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan partnership, yang ketiga adalah perseroan terbatas. Oke, nah apa itu perusahaan perseorangan? Jadi perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki katanya oleh satu individu, ya, ataupun biasanya perusahaan perseorangan ini masih dalam lingkup perusahaan keluarga saja. Nah, makanya perusahaan perseorangan ya ini tergolong kecil sehingga kebaikannya yakni mudah didirikan dengan modal yang tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya lagi ya pengelolaannya lebih fleksibel dan juga bebas ya karena pengelolaannya biasanya orang itu sendiri ataupun keluarganya saja jadi lebih fleksibel. Nah, kerahasiaan usahanya juga terjamin. Nah, tetapi perusahaan perseorangan ini juga memiliki beberapa kelemahan, yakni pertanggungjawabannya tidak terbatas. Maksudnya pertanggungjawabannya tidak terbatas di sini adalah artinya di sini tidak ada tanggung jawab ya atas perusahaan tersebut untuk menjadikan perusahaan tersebut betul-betul bagus ya karena lingkupnya juga masih lingkup usaha perseorangan. Jadi dianggap pertanggungjawabannya tidak terbatas. Dan juga modalnya terbatas ya karena modal kecil tadi terbatas sehingga dia susah untuk lebih berkembang ya lebih besar dikarenakan oleh unsur modal ini tadi, dan juga kualitas manajerial dan kualitas pekerjaannya juga terbatas tentunya karena ini juga masih dalam lingkup perusahaan perseorangan, jadi aspek manajemen di dalam perusahaan juga belum ada. Dan selanjutnya lagi kelangsungan operasi perusahaan terbatas seperti yang tadi saya katakan bahwa tanggung jawabnya terbatas, modalnya terbatas, kualitas manajerialnya terbatas, tentu untuk kelangsungan organisasinya ke depan itu juga akan menjadi batas. Makanya biasanya untuk perusahaan-perusahaan perseorangan yang kecil ketika dia ingin berkembang menjadi perusahaan besar maka diperlukanlah ya bantuan untuk mengembangkan perusahaan perseorangan ini. Nah, ketika sudah dikembangkan tersebut artinya dia juga bukan lagi menjadi perusahaan perseorangan. Nah, biasanya perusahaan perseorangan ini keuntungannya digunakan untuk membiayai kehidupan perseorangan tersebut ya seperti misalkan warung-warung dan segala macamnya ya ampera kecil ya itu biasanya keuntungannya hanya digunakan diputar ya untuk modal usaha lagi dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini adalah perusahaan perseorangan. Makanya di sini contoh perusahaan perseorangan itu ada laundry, ada kue-kue kecil-kecilan, warung dan juga warteg dan segala macamnya. Ini kalau diibaratkan UMKM, perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dalam lingkup mikro. Oke, next ada perusahaan perkongsian. Untuk perusahaan perkongsian di sini adalah badan usaha yang dijalankan oleh beberapa orang yang sama-sama memiliki tujuan yang sama. Nah, perkongsian ini tentunya lebih besar lingkupnya daripada perseorangan karena dikarenakan dia dikongsi oleh beberapa orang, ya satu orang oleh dua orang atau lebih berarti dia mengumpulkan modal yang lebih besar. Ya, makanya bentuk partnership ini ada dua. Yang pertama perkongsian umum, yang kedua perkongsian terbatas. Nah, kalau perkongsian umum ya di sini seluruh orang, misalkan ada dua orang, satu orang sama satu orang ini berpartner. Ya, ini 50%, ini 50% ya sahamnya ataupun modalnya di dalam perusahaan. Nah, dua-duanya ini saling bekerja sama dalam memajukan perusahaan. Artinya pengelolanya adalah dua-dua ini sehingga nantinya bagi hasilnya yang ini tetap dapat jatah 50%, yang ini juga dapat jatah 50% dari keuntungan perusahaan. Nah, kalau perkongsian terbatas di sini katanya tidak semua orang terlibat dalam menjalankan usaha. Ya, contohnya begini, si A 50% ya modalnya, si B juga 50% modalnya, tetapi yang bergerak menjalankan usaha adalah si B. Artinya ketika mendapat pengembalian ya si A ini pengembaliannya adalah pengembalian modal ya di luar dan keuntungan ya keuntungan-keuntungan dari dibalikan untuk modal ya di luar dari upah-upahnya mereka, upah-upahnya si A ya karena si A ini tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan yang menjalankan perusahaan adalah yang si B. Nah, jadi begitu. Nah, tetapi
Perusahaan perkongsian ini juga punya kelebihan dan juga kelemahan. Nah, untuk kelebihannya, modal yang diperlukan lebih banyak tentunya dibandingkan perusahaan perseorangan. Lebih banyak keahlian yang diperoleh karena dalam satu perusahaan itu lebih dari satu orang, ya. Yang selanjutnya lagi umur usahanya lebih panjang karena prioritasnya ya sudah bukan usaha keluarga lagi. Artinya di sini prioritasnya tentu lebih panjang. Tetapi dia memiliki keburukan, keburukannya yakni kemungkinan berlakunya perselisihan. Karena kan tadi otaknya dalam perusahaan ini sudah lebih dari satu orang, makanya biasa perselisihan atau konflik manajemen itu biasa sekali kita temukan. Nah, ini adalah contoh usaha perkongsian karena skopnya sudah lebih besar. Contohnya di sini adalah CV dan segala macamnya. Nah, yang selanjutnya lagi ada perusahaan perseroan terbatas atau yang biasa kita sebut dengan PT. Jadi PT ini katanya ya perusahaan yang didirikan sebagai suatu institusi berbadan hukum yang pendiriannya harus dilakukan melalui akte notaris. Nah, jadi kalau untuk perusahaan perseorangan tadi itu tidak perlu di badan hukumkan ya. Perusahaan perkongsian ada yang berbadan hukum jika memang modal mereka berkongsi sudah besar, ada juga yang masih belum berbadan hukum ya. Dan kalau PT ini memang wajib berbadan hukum ya. Nah, terdiri dari perusahaan publik dan juga perusahaan private. Kalau perusahaan publik itu adalah perusahaan PT yang milik negara, ya, sedangkan private itu adalah perusahaan PT yang milik swasta. Makanya ada BUMN dan juga BUMS, ya. Nah, perbedaannya dengan perusahaan perkongsian adalah ada kalanya dipimpin oleh manajer profesional, bukan pemilik. Biasanya kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah besar, dalam suatu perusahaan itu yang menjalankan bukan lagi pemiliknya. Kalau tadi perkongsian, ya, lebih dari satu orang yang tadi saya ceritakan, 2 orang, ya. Si A sama B sama-sama punya duit untuk berkongsi menjalankan perusahaan, tetapi yang jalankannya satu. Ya. Nah, ini juga PT ada kemungkinan demikian karena sudah besar ya, yang jalankannya jangan-jangan bukan lagi dua-duanya, tetapi ada manajer di dalamnya yang memang sudah dibekali oleh ilmu manajerial suatu perusahaan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya pengelolanya tentunya lebih profesional ya. Untuk kebaikan ya, tanggung jawabnya terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan karena sistemnya perusahaan ini sudah besar ya, tentunya uangnya sudah dalam bentuk saham ya, karena membutuhkan investor-investor dari luar, lebih mudah memperoleh modal dan juga pengelolanya lebih profesional ya. Oke, untuk kelemahannya pendiriannya ini lebih kompleks ya. PT itu pendiriannya lebih kompleks karena jumlah modal saja itu tadi besar ya, tentu untuk pendiriannya lebih sulit. Dua kali membayar pajak yakni PPN sama PPH. Ya, artinya bukan hanya pajak penghasilannya, pajak pendapatannya, tapi juga pajak untuk karyawannya juga, PPN juga kena. Ya. Nah, selanjutnya lagi peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak karena sifatnya tadi sudah manajerial. Sukar merahasiakan kegiatan perusahaan. Ya, karena PT ini sifatnya open untuk keuangan. Ya. Selanjutnya lagi dapat mengurangi motivasi pekerja. Ya, karena apa? PT ini sudah terdiri dari banyak pekerja. Artinya, ya, pekerja tersebut memang harus berlomba-lomba ya dalam meningkatkan kinerjanya ya untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi. Nah, ini contoh PT. PT banyak sekali ya. PT-PT besar, PT-PT yang baru berdiri dan segala macamnya. Nah, badan usaha lainnya ya di sini Anda juga perlu tahu yakni Perjan ya, perusahaan jawatan PJKA kalau dulunya, sekarang sudah jadi PT KAI. Perjan ini nama lama ya, jadi sebutan lama untuk perusahaan BUMN kereta api pada zaman dulu. Nah, selanjutnya lagi perusahaan umum ataupun Perum ya, Perum ini juga sebutan lama. Telkom itu dulunya Perum, sekarang jadi PT Telkom. Dan selanjutnya ada perseroan terbatas milik negara yaitu PT tadi. Semuanya sekarang sudah menjadi PT namanya. Nah, ada lagi badan usaha lainnya ya, yakni koperasi. Nah, jadi koperasi di sini kalau kita sering dengar itu adalah koperasi itu asalnya dari anggota dan tujuannya adalah untuk kemakmuran anggota. Nah, makanya di sini kelompok dalam organisasi ini adalah para anggota, para pengurus, badan pemeriksa katanya ya. Dan juga tidak terdapat pembatasan dalam bidang usaha. Jadi bidang koperasi ini banyak sekali boleh dijalankan ya. Asal ya bidang koperasi itu biasanya berkaitan dengan koperasi produsen. Produsen itu misalkan ada nih koperasi sekolahnya.
Ya, koperasi sekolahnya, ya di sekolahnya itu memiliki suatu produk unggulan sekolah yang diciptakan mungkin oleh guru-guru ataupun murid di sekolahnya yang dijual, sehingga produsennya adalah sekolah itu sendiri dan produknya dijual. Nah, ataupun koperasi konsumen, ya koperasi konsumen ini contohnya penjualan, ya penjualan, jualan apapun itu dan segala macamnya, ya. Dan selanjutnya lagi koperasi yang berbentuk institusi keuangan ataupun simpan pinjam. Nah, ini biasa. Nah, badan usaha itu bukan hanya yang berbasis keuntungan, tetapi juga ada yang tidak berbasis keuntungan, yakni badan usaha berbasis non-profit. Ya, salah satunya contohnya adalah panti asuhan ataupun yayasan. Jadi badan usaha ini juga dinamakan badan usaha, tapi sifatnya adalah bersifat bukan investor, tetapi donatur. Yang fungsinya adalah mendonate, ya, yang mendonate rezekinya ya untuk membantu sosial. Ya, nah salah satunya panti asuhan, panti jompo dan segala macamnya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke aspek lain dari organisasi perusahaan. Di sini ada perusahaan multinasional. Jadi perusahaan itu ada yang dinamakan perusahaan multinasional. Jadi perusahaan multinasional itu perusahaan besar katanya yang biasanya berkembang di salah satu negara yang mengembangkannya di negara lain juga, ya. Contohnya saja di sini perusahaan-perusahaan besar Honda, Toyota, Sony dan segala macamnya mereka disebut sebagai perusahaan multinasional. Nah, selanjutnya ada perusahaan patungan ataupun joint venture. Nah, joint venture ini adalah katanya di sini bersepakat untuk mengembangkan satu usaha ataupun melakukan pekerjaan secara kontrak. Ya, jadi joint venture ini ya antara dua perusahaan, satu perusahaan dengan perusahaan lainnya ini membuat ya satu usaha atau pekerjaannya itu secara kontrak. Ya, contohnya di sini LG Philips Component. Nah, ini kerjasama dari LG dengan Philips. Habis itu ada Sony Ericsson ya dulunya ya kerjasama antara Sony dengan Ericsson ya dan lain-lainnya ya. Jadi ini untuk perusahaan patungan. Selanjutnya ada akuisisi ya ataupun pengambil alihan. Nah, ini sering kita dengar. Jadi akuisisi ini tindakan suatu perusahaan untuk membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham perusahaan lain tersebut. Nah, ini biasanya karena apa? Karena perusahaan lain itu sudah hampir mendekati kebangkrutan. Jadi mereka menjual sahamnya untuk dibeli oleh perusahaan lain. Ya, makanya di sini ada faktor-faktornya. Ya, sudah jenuh dengan kondisi sebelumnya. Adanya keinginan untuk lebih punya capability dalam persaingan, ya, karena perusahaan sedang mengalami financial distress dan mengupayakan adanya legal bankruptcy, ya. Nah, contohnya HM Sampurna. Jadi perusahaan Sampurna itu kan dulu punyanya Indonesia itu, ya. Nah, tetapi sudah diakuisisi oleh Philip Morris. Ya, diakuisisi oleh Philip Morris. Sekarang Sampurnanya tetap ada sahamnya atas bantuan dari Philip Morris. Sudah diakuisisi oleh Philip Morris. Sama seperti air minum Aqua. Ya, Aqua itu dulunya PT Tirta, asli anak bangsa Indonesia. Sekarang sudah diakuisisi oleh yang namanya Danone. Ya, makanya kalau kita lihat iklan Aqua itu Danone. Nah, itu adalah hasil akuisisi oleh Danone kepada Aqua. Nah, selanjutnya lagi merger. Merger ini penggabungan dua usaha, ya, yang ukurannya tidak sama dan hanya satu perusahaan yang survive. Contohnya di sini Bank Niaga dengan Bank Lipo, ya, digabungkan ini menjadi CIMB Niaga, ya. Oke. Nah, konsolidasi. Apa beda merger sama konsolidasi? Kalau merger tadi ya penggabungan dari dua usaha, ya, tetapi hanya satu yang survive. Sedangkan konsolidasi penggabungan dua usaha atau lebih yang ukurannya sama, ya, dan membentuk satu perusahaan baru, ya. Contohnya apa? Di sini kalau Anda buka ya itu sejarah Bank Mandiri. Bank Mandiri itu merupakan hasil konsolidasi dari beberapa bank. Berkonsolidasi gitu. Beberapa bank ini berkonsolidasi untuk membentuk satu bank baru yang lebih baik, yakni Bank Mandiri. Yang sebelumnya dikonsolidasi dari Bank Bapindo, Bank Berdagang Negara, BBD, Bank Eksim, ya, yang menggabungkan diri menjadi Bank Mandiri.
Nah, selanjutnya franchise ya, franchising ini sering kita dengar. Ya, jadi franchising ini adalah waralaba. Waralaba ini sistemnya adalah mendistribusikan barang ataupun jasa kepada pelanggan akhir di mana pemilik ataupun franchiser memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kita seperti membeli franchise. Ya, makanya perusahaan-perusahaan kadang-kadang yang memang sudah punya nama, sudah punya brand, dia akan jual brandingnya. Makanya kalau branding suatu perusahaan itu adalah goodwill, aset ya yang dapat disimpan ya dalam bentuk amortisasi. Ya, makanya kadang-kadang kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia tinggal jual goodwill, jual nama baik ya sehingga orang akan memfranchise ya. Makanya kalau kita lihat ya KFC. Ya, KFC itu asalnya dari mana? Bukan dari Indonesia kan? Nah, di Indonesia banyak KFC. Itu adalah hasil franchise ya dari KFC dan segala macamnya ya. Indomaret, Alfamart dan segala macamnya itu juga franchise. Oke. Nah, inilah yang dapat disampaikan ya dalam pelajaran kali ini. Jadi Anda sudah mengetahui jenis-jenis usaha yang ada ya. Jadi Anda sudah tahu itu apa perusahaan perseorangan, perusahaan perkongsian, PT dan segala macamnya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia itu ada multinational, ada franchising, ada konsolidasi, merger dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.